piatu miskin seperti kamu tidak pantas jadi menantuku. Karena kami dari keluarga kaya, nggak seperti kamu miskin dan tak punya keluarga. Bayangkan, seorang gadis yatim piatu miskin. Ia dinikahi oleh seorang laki-laki dari keluarga kaya raya. Di hari pernikahannya yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi dirinya, justru berubah menjadi luka yang mendalam saat ia dihina di atas pelaminan oleh ibu mertuanya sendiri. Kerudungnya ditarik, martabatnya diinjak di depan banyak tamu undangan, yang membuat dirinya semakin remuk. Suami yang baru saja menikahinya hanya bisa diam dan tidak membela ketika ia dilecehkan. Padahal itu adalah ibunya sendiri. Gadis yatim itu pun merasa sendirian menghadapi semuanya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sejak kecil, Firda sudah terbiasa hidup dalam kesunyian. Tidak ada lagi suara seorang ibu yang menina bobokannya. Tidak ada lagi dekapan seorang ayah yang melindungi. Ia hanya seorang gadis yatim piatu yang tumbuh dalam kesederhanaan, menahan lapar, menahan dingin, namun tetap menjaga hatinya tetap bersih. Hari itu, hari yang tak pernah ia bayangkan, tiba juga. Ia berdiri anggun dengan gaun sederhana berwarna abu keprakan. Senyumnya begitu rapuh, tapi matanya menyimpan harapan besar. Di sisinya Arkan, pria gagah dari keluarga kaya raya, berdiri dengan jas abu-abu yang mewah. Mereka berdua kini sah menjadi pasangan suami istri. Para tamu undangan menatap dengan kagum. Sebagian tak percaya bahwa seorang gadis sebatang kara seperti Firda bisa menikah dengan lelaki dari keluarga terpandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang memuji, namun tak sedikit yang merendahkan. Firda hanya menunduk, menahan segala rasa, sambil menggenggam tangan suaminya dengan erat. Namun, kebahagiaan itu seketika retak. Dari arah samping pelaminan, Bu Ratna, Ibu Arkan, berjalan dengan langkah cepat. Wajahnya penuh amarah, suara tingginya menggema di ruangan yang seharusnya dipenuhi doa dan restu. "Anakku tidak pantas bersanding denganmu," teriaknya lantang. Tangan Bu Ratna tiba-tiba meraih kerudung Firda, menariknya dengan kasar hingga tubuh mungil itu goyah. Tamu undangan terperangah, beberapa bahkan menutup mulut mereka karena tak sanggup menyaksikan. Firda hampir terjatuh, wajahnya meringis menahan sakit. Air matanya jatuh bercampur dengan rasa malu yang tak terkatakan. Arkan hanya diam. Tatapannya tajam, namun bibirnya terkunci rapat. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata menenangkan. Semua orang mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Arkan benar-benar mencintai istrinya? Ataukah hanya tunduk pada kuasa ibunya? Firda memeluk gaunnya yang berantakan. Hatinya seolah remuk. Ia merasa kecil di tengah keramaian. Seakan semua cahaya kebahagiaan padam dalam sekejap. Hanya tangisan lirih yang terdengar, tenggelam dalam tepukan musik hajatan yang kini terdengar begitu hambar. Namun, yang tidak disadari oleh siapapun, Arkan menyimpan sesuatu. Diamnya bukan berarti ia setuju, tapi sebuah rahasia yang belum saatnya diungkap. Firda masih belum tahu bahwa apa yang ia anggap kelemahan, kelak akan menjadi titik balik kehidupannya. Malam setelah keributan di pelaminan, kota masih basah oleh sisa hujan. Mobil keluarga Arkan melesat melewati jalan raya yang berkilau, membawa Firda yang duduk diam di kursi belakang. Kerudungnya sudah diganti, tetapi rambut di bawah hijab terasa nyeri pada akar, seolah-olah tangan yang tadi menariknya masih melekat di sana. Di luar jendela, lampu-lampu berlari seperti bintang yang patah. Di dalam mobil, sunyi menggantung. Bu Ratna menatap ke depan, rahangnya mengeras. Arkan menyetir tanpa menoleh. Firda menunduk, menahan perih yang menumpuk di dada.
rumah keluarga Arkan berdiri seperti istana kecil di pinggiran kota. Gerbang besi terbuka, suara relnya menggesek malam. Para asisten rumah tangga menyambut terburu-buru, menahan tatapan yang ingin tahu. Firda melangkah pelan melewati lobi marmer yang dingin. Buket bunga pernikahan diletakkan seadanya di atas meja. Kelopaknya patah, menyisakan aroma yang getir. Ia menghela napas, lalu berterima kasih pada pelayan yang mengantarnya ke kamar. Suaranya nyaris tidak terdengar. Arkan masuk belakangan. Ketika pintu tertutup, yang tersisa hanya mereka berdua, dan jarak yang sulit diterjemahkan. Firda berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang kembali turun tipis-tipis. Ia menunggu kalimat sederhana yang akan menyelamatkan hatinya. Kalimat bahwa ia tidak sendirian. Namun Arkan hanya berkata lirih. Suaranya datar. Istirahatlah, hari ini melelahkan. Lalu ia meletakkan jas, membuka jam tangan, dan duduk menunduk lama. Ada sesuatu yang bergolak di wajahnya, tetapi ia memilih diam. Firda mengangguk, menahan tangis yang ingin tumpah. Keesokan paginya, Firda terbangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan bersama mbak-mbak dapur, menawarkan bantuan dengan tulus. Mereka membalas sopan, namun terasa ragu. Di meja makan panjang, Bu Ratna duduk dengan punggung tegak. Ketika Firda datang membawa piring, Bu Ratna menatapnya dingin. "Tidak usah pura-pura rajin," katanya datar. "Kita di rumah ini tidak kekurangan tenaga." Firda menahan diri. Arkan datang beberapa menit kemudian, mengucap selamat pagi kepada ibunya, lalu duduk dan memulai makan tanpa menatap Firda. Pisau dan garpu beradu, bunyinya seperti desis. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti itu, sepi yang menyesakan. Firda mencoba menata kamar, memeluk kebiasaan kecil agar hatinya tetap utuh. Ia membaca kitab di sore hari, menulis catatan di buku lusuh yang selalu ia bawa sejak panti asuhan, mengirimkan sedekah diam-diam untuk anak-anak yatim lewat rekening yang sudah lama ia kelola sendiri. Ia selalu merahasiakan pemberian itu, bahkan dari suaminya. Firda tumbuh dengan nasihat bahwa tangan kanan tidak perlu tahu apa yang diberikan tangan kiri, dan ia memegangnya erat. Sementara itu, kabar tentang keributan di pelaminan menyebar lewat bisik-bisik tamu yang hadir. Ada yang menyalahkan Firda, ada yang menyayangkan sikap Bu Ratna. Ada pula yang heran mengapa Arkan tidak melakukan apapun. Firda jarang keluar kamar. Jika terpaksa berpapasan di lorong, beberapa kerabat memandangnya seperti noda. Ada tante yang pura-pura menyapa sembari menatap gaunnya dari ujung ke ujung. Ada sepupu yang tertawa pelan sambil berbisik bahwa dunia ini lucu, karena kadang-kadang mimpi orang miskin kebetulan dikabulkan. Suatu siang, seorang pria paruh baya mengetuk pintu. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Hashim, pengurus panti tempat Firda dulu tinggal. Wajahnya teduh, matanya menyimpan kehangatan yang dirindukan Firda. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Pak Hashim menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini titipan dari sahabat almarhum ayahmu," ucapnya pelan. "Beliau menulis ini bertahun-tahun lalu. Baru bisa sampai karena banyak hal yang harus dipastikan." Firda menatap amplop itu lama. Ia mengangguk, lalu menyimpannya di dalam buku catatan lusuh. Ia belum membukanya, belum siap, belum saatnya. Arkan lewat di balik pintu saat pertemuan itu hampir usai. Pandangannya bertemu sekejap dengan mata Pak Hashim, seperti dua orang yang saling mengerti, tetapi memilih merahasiakan pengertian itu. Arkan menanyakan kabar seadanya, lalu pergi. Firda memandang punggung suaminya yang menjauh. Ia ingin berlari dan bertanya, mengapa suaranya selalu ditahan tepat sebelum menjadi pembelaan. Namun bibirnya kembali menutup, karena ia merasa semua yang ia ucapkan akan memantul pada dinding batu. Sore lain, Bu Ratna memanggil Firda ke ruang keluarga. Beberapa kerabat hadir, duduk melingkar, wajah mereka penuh penilaian. Bu Ratna menggeser cangkir teh dan berkata, "Sebulan ini aku mencoba menilai, tapi aku tidak melihat kualitas apapun darimu.
Keluarga kita butuh menantu yang mengangkat nama, bukan beban. Seseorang menambahkan tawa kecil. Firda menunduk. Di saat yang sama, Arkan masuk dengan langkah cepat. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, namun matanya bergetar. "Ibu," katanya singkat. "Saya ada urusan di luar." Lalu ia pergi tanpa menoleh. Bu Ratna tersenyum tipis, merasa menang. Firda menyatukan kedua tangannya yang gemetar. Rasanya ia makin kecil. Malam itu Firda duduk di lantai kamar, membuka amplop yang dititipkan Pak Hashim. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen, surat tulisan tangan yang aromanya seperti masa lalu, dan salinan akta yang menyebutkan nama yang selama ini ia jarang sebut di hadapan siapapun. Firda membaca perlahan. Setiap kalimat terasa berat. Ada kisah tentang pertemanan ayahnya dengan seorang ulama sekaligus pengusaha dermawan. Ada amanah yang diwariskan dengan syarat tidak diumumkan sebelum waktunya. Ada daftar rekening yang selama ini menggelinding pelan untuk menolong banyak orang. Firda menutup mata. Ia tidak ingin bersuara, tetapi jantungnya berdetak keras. Bukan karena angka-angka, melainkan karena beban amanah yang tiba-tiba menyala. Keesokan harinya, Firda kembali beraktivitas seperti biasa. Ia memilih tetap sederhana, tetap membantu dapur, tetap menyapa satpam dan tukang kebun, tetap menulis doa di halaman terakhir buku lusuhnya. Arkan jarang berada di rumah, sering pergi pagi dan pulang larut. Setiap kali bertemu, ia menyapa singkat dan menanyakan apakah Firda sudah makan. Selebihnya, hening. Namun Firda beberapa kali melihat bekas tinta di ujung jari Arkan, tanda ia menandatangani sesuatu yang penting. Sekali waktu, ia melihat Arkan berbicara serius dengan seseorang di teras. Seorang pria berkemeja rapi yang membawa map tebal. Tatapan Arkan tajam, suaranya rendah. Ketika Firda mendekat, percakapan itu berakhir dengan cepat, menyisakan udara yang terasa berbeda. Sebuah undangan keluarga diumumkan. Pertemuan bulanan di aula kecil milik yayasan keluarga. Semua anggota diminta hadir. Bu Ratna terlihat bersemangat, seolah menunggu panggung lain untuk menilai Firda. Para kerabat sibuk menyiapkan baju terbaik, mendandani diri, memoles cerita. Firda memilih kebaya abu lembut yang sederhana. Kerudungnya rapi, hanya bros kecil yang menahan lipatannya. Ia berdiri di depan cermin, melihat pantulan wajah yang menolak habis meski berkali-kali dijatuhkan. Sore itu langit merah, matahari turun pelan di balik gedung-gedung. Mobil-mobil keluarga memasuki halaman aula. Di dalam, kursi-kursi ditata melingkar, mikrofon berdiri di atas podium, dan papan nama keluarga ditempel rapi. Firda melangkah bersama Arkan, jarak di antara mereka seperti garis tipis di lantai, yang tak terlihat orang lain. Bu Ratna duduk paling depan, menatap mereka tanpa senyum. Para paman dan bibi berkumpul, membisikkan komentar yang tidak sungkan. Firda menunduk dan menarik napas panjang. Arkan berdiri di sisi ruangan, berbicara sebentar dengan pengurus acara. Ia sempat menatap Firda dari jauh. Ada sesuatu di matanya, seolah ia hendak menyampaikan kalimat yang selama ini tertahan. Firda tidak mengerti, namun hatinya berdenyut aneh. Musik latar berhenti. Lampu panggung menyala. Mikrofon diuji satu kali. Semua orang duduk, menunggu. Dan di menit berikutnya, sesuatu yang tidak pernah mereka sangka siap terjadi. Tepat ketika seseorang menyebut nama Firda di hadapan seluruh keluarga. Suasana aula sore itu terasa kaku. Pendingin ruangan berhembus lembut, tetapi udara serasa berat menekan dada. Semua orang duduk rapi, membentuk lingkaran keluarga besar yang penuh gengsi. Firda berjalan pelan menuju kursi paling pinggir, berusaha mengecilkan diri. Kebaya abu lembutnya kontras dengan gaun-gaun berkilau para kerabat yang ingin terlihat mewah. Setiap langkahnya disertai tatapan tajam, seolah setiap mata berlomba mencari kekurangan. Di tengah aula, Bu Ratna duduk di kursi utama. Ia memegang kipas kecil, mengibaskannya dengan wajah dingin penuh wibawa. Bibirnya tersenyum tipis, tapi sorot matanya menyimpan duri.
"Mari kita mulai," katanya. Suaranya terdengar nyaring melalui pengeras suara. "Kali ini, pertemuan keluarga akan lebih istimewa karena kita kedatangan anggota baru." Ia melirik Firda sekilas, lalu mendengus pelan. Anggota yang berbeda dari yang lain. Beberapa orang tertawa kecil. Suara cekikikan itu menembus jantung Firda. Ia menunduk, menggenggam tangannya erat. Arkan berdiri di dekat podium. Ekspresinya sulit dibaca. Sesekali ia melirik istrinya, lalu menatap kosong ke arah papan nama keluarga yang tergantung di dinding. Acara berlangsung formal. Laporan yayasan, pembagian agenda bisnis, hingga rencana acara sosial. Semua berjalan seperti biasa, sampai akhirnya Bu Ratna kembali bicara. "Tentu semua tahu bahwa anakku, Arkan, telah menikahi seorang gadis, yatim piatu." Kalimat itu diucapkan dengan tekanan kuat. "Aku ingin semua orang tahu, pernikahan ini terjadi tanpa restu penuh dariku." Ruangan seketika hening. Beberapa pasang mata menoleh ke Firda, sebagian terkejut, sebagian lain jelas menikmati drama ini. Firda merasakan panas di wajahnya, dadanya berdegup tak terkendali. Bu Ratna melanjutkan, "Seorang menantu seharusnya membawa nama baik, bukan membuat malu. Dan bagaimana seorang gadis yang bahkan tidak punya keluarga, tidak punya harta, bisa pantas berdiri sejajar dengan keluarga kita?" Kata-kata itu menampar keras, membuat napas Firda sesak. Firda menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh diam-diam, menetes di atas kebayanya. Di saat itu, ia berharap ada suara yang membela, setidaknya dari orang yang kini sah menjadi suaminya. Namun Arkan tetap berdiri kaku di podium, wajahnya serius tanpa ekspresi. Diamnya menusuk hati Firda lebih dalam daripada hinaan yang baru saja diterimanya. Tante Siska, salah satu saudara jauh, menimpali dengan nada sinis. "Aku juga heran, Bu. Kalau bukan karena cinta buta, mana mungkin Arkan mau menikahi gadis tanpa nama?" Beberapa orang tertawa pelan. Gelombang ejekan itu membuat telinga Firda berdenging. Hanya Pak Hashim yang menatap Firda dengan iba dari kejauhan. Ia duduk di deretan belakang, hadir sebagai undangan khusus yayasan. Pandangan mata tuanya seolah berkata, "Sabarlah, waktunya belum tiba." Firda menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meski hatinya sudah berkeping-keping. Arkan akhirnya bicara, suaranya dalam dan pelan. "Cukup, Bu." Semua orang menoleh padanya, berharap ia akan menegur keras ibunya. Namun yang keluar hanyalah kalimat hambar. "Kita lanjutkan agendanya. Jangan membuang waktu dengan perdebatan." Firda terdiam. Jantungnya seolah jatuh ke dasar perut. Itu saja. Hanya itu yang mampu suaminya katakan. Ia menunduk lagi, kali ini bukan untuk menahan tangis, melainkan untuk menyembunyikan luka yang kian dalam. Semua orang menghela napas kecewa, lalu pertemuan berlanjut dengan suasana tegang. Ketika acara selesai, Firda bergegas keluar aula. Udara malam menusuk kulitnya, namun ia lebih memilih dingin itu daripada tatapan merendahkan di dalam ruangan. Di luar, lampu taman berkelip lembut, dan suara jangkrik terdengar samar. Ia berdiri lama di bawah pohon besar, menengadah ke langit. "Ya Allah," bisiknya lirih, "berikan aku kekuatan. Aku sendiri, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkanku." Tiba-tiba langkah seseorang mendekat. Firda menoleh, ternyata Arkan. Wajahnya tetap dingin, matanya sulit dibaca. Ia berdiri di samping Firda, tanpa kata. Hening panjang melingkupi mereka. Firda ingin sekali bertanya, ingin menuntut penjelasan, tapi lidahnya keluh. Arkan akhirnya berkata, pelan, hampir berbisik, "Aku tahu kamu terluka, tapi percayalah, aku punya alasan." Ia tidak menatap Firda, hanya memandang lurus ke depan. "Bersabarlah sebentar lagi." Firda ingin bertanya, alasan apa? Kenapa harus membiarkannya dihina? Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Arkan sudah berjalan menjauh, meninggalkan dirinya sendirian di bawah pohon. Firda terdiam lama, menatap punggung suaminya yang hilang di balik pintu aula. Air matanya jatuh,
bukan hanya karena sakit, tapi juga karena bingung. Hatinya bertanya-tanya, apakah Arkan benar-benar mencintainya atau hanya bermain peran. Malam itu Firda pulang dengan langkah gontai. Namun jauh di lubuk hatinya, sebuah bisikan kecil berkata, ada sesuatu yang disembunyikan Arkan, dan rahasia itu kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Firda. Ia duduk di tepi ranjang, matanya sembab akibat menangis semalaman. Kejadian di aula keluarga masih membekas jelas. Kata-kata Bu Ratna berulang-ulang terngiang di kepalanya, ditambah diamnya Arkan yang begitu menusuk. Firda menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan hati yang seakan remuk. Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang asisten rumah tangga masuk, membawa nampan berisi teh hangat. Nyonya, ini dari Tuan Arkan. Katanya untuk diminum sebelum sarapan. Firda tertegun. Ia memandang cangkir itu lama, seolah mencari makna di balik teh sederhana. Arkan memang jarang bicara, tapi kadang-kadang ada isyarat kecil yang membuatnya bingung. Apakah suaminya benar-benar peduli, atau hanya bentuk tanggung jawab tanpa rasa? Hari-hari berikutnya, Firda tetap berusaha menjalani perannya. Ia membantu dapur, menyapa para pekerja rumah, bahkan memberi uang saku kepada anak-anak kecil penjaga parkir di sekitar komplek. Namun sikap keluarga besar Arkan tidak berubah. Setiap kali ada acara, Firda selalu menjadi bahan cibiran. Kadang dengan kata-kata langsung, kadang lewat bisik-bisik menusuk telinga. Suatu sore, Firda duduk di taman belakang rumah. Ia membuka buku catatannya, menuliskan doa-doa dan kegelisahannya. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati. Namun ketenangan itu terusik oleh suara langkah kaki. Firda menoleh, ternyata Arkan. "Sedang apa?" tanya Arkan singkat. "Menulis," jawab Firda lirih, menutup bukunya cepat. Arkan menatap sekilas, lalu duduk di bangku seberangnya. Ada jeda hening sebelum ia bicara lagi. "Aku tahu kamu merasa aku tidak membelamu, tapi aku harus melakukannya." Firda menatap suaminya, hatinya campur aduk. Kenapa? Apa salahku sampai aku harus terus dipermalukan? Suaranya bergetar, tapi tetap ia ucapkan. Arkan terdiam lama. Matanya menatap lurus ke hamparan rumput, bukan ke wajah istrinya. Ada hal-hal yang tidak bisa aku katakan sekarang. Kalau aku terburu-buru, semuanya akan berantakan. Firda terdiam. Kata-kata itu membuatnya makin bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot mata Arkan seolah meminta dirinya bersabar. Malamnya, Firda membuka kembali amplop coklat dari Pak Hashim. Ia membaca ulang surat peninggalan ayahnya. Kali ini, ia lebih jeli memperhatikan isi dokumen. Ada beberapa rekening besar yang tercatat atas namanya. Namun selama ini ia tidak pernah menggunakannya. Ia selalu hidup sederhana, menyembunyikan jati dirinya. Ayahnya berpesan dalam surat itu. Gunakan semuanya hanya pada waktu yang tepat, ketika Allah menunjukkan jalan. Jangan pernah kau banggakan harta ini, karena yang paling mahal adalah ketulusanmu. Air mata Firda jatuh. Ia merasa beban yang dipikul begitu berat. Di satu sisi, ia tidak ingin sombong dengan apa yang sebenarnya ia miliki. Di sisi lain, ia lelah terus dihina karena dianggap miskin. Keesokan harinya, Bu Ratna kembali melontarkan kata-kata pedas. Kali ini di meja makan, di depan beberapa kerabat yang sedang berkunjung. "Firda, sebulan ini aku sudah perhatikan. Kau tidak membawa apa-apa ke rumah ini. Bahkan kau tidak punya keluarga yang bisa dibanggakan. Apa sebenarnya gunamu?" Semua mata menatap Firda. Beberapa menunggu jawabannya. Sebagian lain tersenyum sinis. Firda hanya menunduk. Di dadanya, ada gelora ingin membongkar siapa dirinya sebenarnya. Ingin berkata bahwa ia bukan orang sembarangan. Tapi ia menahan. Bukan karena takut, melainkan karena ia ingat pesan ayahnya. Arkan datang terlambat ke meja makan. Ia melihat wajah istrinya pucat, mendengar suara ibunya yang tajam. Namun sekali lagi,
Ia hanya duduk tanpa berkata apa-apa. Firda menatapnya sejenak, berharap setidaknya ia akan membela. Tapi yang didapatnya hanya diam. Seusai makan, Firda kembali ke kamarnya. Ia menangis dalam sujud panjang. Ya Allah, lirihnya. Beri aku kekuatan untuk menahan semua ini. Aku percaya, engkau punya rencana yang lebih indah. Malam itu, Arkan pulang larut. Firda pura-pura tidur, tapi matanya basah. Ia mendengar suara langkah suaminya masuk kamar, lalu suara pintu lemari terbuka. Arkan mengambil sesuatu dari dalam, lalu menutup kembali. Firda hanya diam, membiarkan suaminya beraktivitas. Namun ia sadar, Arkan menyimpan sesuatu yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Firda menerima pesan dari Pak Hashim. Nak, mungkin sebentar lagi waktunya tiba. Bersabarlah. Jangan tergesa-gesa membuka siapa dirimu, Firda, membaca pesan itu berulang kali. Hatinya makin bimbang. Apakah ia harus tetap diam? Atau melawan hinaan yang terus datang? Di sisi lain, Bu Ratna semakin gencar merencanakan sesuatu. Ia mengundang banyak kerabat ke rumah, katanya untuk makan malam keluarga. Tapi Firda tahu, acara itu hanyalah panggung baru untuk menjatuhkannya. Dan kali ini, hatinya berkata, ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam itu rumah besar keluarga Arkan dipenuhi cahaya lampu gantung kristal. Aroma masakan mewah menguar dari dapur, suara gelas beradu terdengar dari ruang makan yang panjang. Semua anggota keluarga besar hadir. Gaun-gaun indah, perhiasan berkilau, tawa-tawa tinggi terdengar di setiap sudut. Di tengah hiruk-pikuk itu, Firda melangkah masuk dengan langkah pelan. Ia memilih kebaya sederhana berwarna biru muda dengan kerudung krem polos. Tidak ada perhiasan mencolok di tubuhnya. Penampilannya terlihat sederhana dibanding para wanita lain yang berlomba-lomba menampilkan kilau harta. Tatapan merendahkan pun kembali ia terima. Bu Ratna duduk di kursi utama, wajahnya anggun namun dingin. Ia menatap Firda dengan sorot mata yang penuh perhitungan. Duduklah, katanya singkat, menunjuk kursi di ujung meja. Tempat itu terasa seperti sengaja dipilih untuk memisahkan Firda dari yang lain. Jamuan dimulai dengan santapan mewah. Hidangan-hidangan mahal disajikan satu persatu. Suara sendok garpu beradu dengan piring porselen, tawa bercampur dengan percakapan bisnis. Namun, di sela-sela semua itu, Firda menjadi pusat perhatian yang tak mengenakan. Aku masih tidak percaya, ucap Tante Siska dengan nada tinggi. Keluarga sebesar ini punya menantu tanpa latar belakang. Benar-benar memalukan, betul, sahut yang lain. Seharusnya Arkan memilih wanita setara, bukan gadis tanpa siapa-siapa. Firda menunduk, berusaha menahan perasaan. Tangannya gemetar di pangkuan. Hatinya berteriak ingin membela diri, tapi ia tetap diam. Ia teringat pesan ayahnya di surat. Jangan terburu-buru, tunggu waktu yang tepat. Arkan duduk di sisi agak jauh dari Firda. Ia mendengar semua kata-kata itu, namun sekali lagi bibirnya terkunci. Hanya matanya yang sesekali menatap Firda dengan sorot yang sulit ditebak. Bu Ratna kemudian berdehem. Semua orang hening. Aku ingin menegaskan sesuatu, ucapnya lantang. Firda bukan menantu yang kuakui. Gadis yatim piatu seperti dia tidak membawa manfaat apapun untuk keluarga ini. Kalau Arkan tetap bertahan, maka ia akan kehilangan restuku. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Beberapa orang terdiam, sebagian lain menahan senyum puas. Firda merasa dadanya dihantam keras. Ia menunduk semakin dalam, air matanya jatuh ke pangkuannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Firda tiba-tiba bangkit berdiri. Suaranya bergetar, tapi cukup jelas terdengar. Saya memang yatim piatu. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi satu hal yang saya punya adalah harga diri. Jika kehadiran saya dianggap aib, saya bisa pergi dari rumah ini. Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang berbisik, sebagian menatap terkejut. Bu Ratna tersenyum tipis, merasa menang.
Nah, bagus. Kalau kau tahu diri, sebaiknya memang begitu. Arkan berdiri cepat, seakan hendak menghentikan Firda. Namun lagi-lagi, ia menahan diri. Tangannya mengepal di samping tubuh, matanya menatap tajam ke arah ibunya, lalu ke arah istrinya. Namun tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Firda menatap Arkan, berharap ada kalimat yang menahannya. Tapi yang ia terima hanyalah tatapan dalam yang tak bisa ia baca. Hatinya remuk. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruang makan dengan tubuh gemetar. Di luar, udara malam terasa menusuk kulit. Firda menahan tangis sambil berjalan ke taman belakang. Ia duduk di bangku kayu tua, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang membela, bahkan suaminya sendiri hanya diam. Namun di balik jendela ruang makan, Arkan berdiri mematung. Matanya mengikuti setiap langkah istrinya, sorotnya penuh gejolak. Ada sesuatu yang ditahannya dengan kuat, sesuatu yang belum saatnya keluar. Jamuan malam itu meninggalkan luka baru bagi Firda. Tetapi ia tidak tahu, luka itu justru semakin mendekatkannya pada sebuah kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Dan ketika kebenaran itu muncul, semua orang yang merendahkannya akan terdiam. Malam itu Firda kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Suara-suara hinaan di meja makan masih terngiang di telinganya. Ia menutup pintu, bersandar di baliknya, lalu jatuh terduduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Ia meraih buku catatan lusuh yang selalu menemaninya. Di dalamnya terselip surat-surat dari Pak Hashim dan dokumen peninggalan ayahnya. Dengan tangan bergetar, Firda membuka kembali amplop coklat itu. Ada surat berisi tulisan tangan yang mulai pudar. Ia membaca perlahan. Setiap kata terasa menembus hati. Nak, mungkin saat kau membaca surat ini, ayah sudah tiada. Jangan pernah merasa kecil hanya karena engkau yatim. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah seorang pejuang ilmu dan amanah. Harta yang kutitipkan bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga nama baikmu ketika dunia meremehkanmu. Gunakanlah ketika waktunya tiba, saat engkau benar-benar membutuhkan kekuatan. Firda menutup surat itu dengan tangan bergetar. Hatinya terenyuh. Selama ini ia memilih hidup sederhana, menutupi semua yang dimiliki, karena ia percaya bahwa cinta sejati hanya akan terlihat ketika seseorang mencintai tanpa pamrih. Namun kini, rasa sakit yang ia terima membuatnya bimbang. Sampai kapan ia harus diam? Ia membuka dokumen lain, sertifikat aset, rekening dengan nominal besar, juga surat perjanjian kerjasama bisnis yang ternyata masih berjalan atas nama ayahnya. Firda baru sadar, ia bukan hanya anak yatim biasa. Ia adalah pewaris dari seorang ulama sekaligus pengusaha sukses yang diam-diam meninggalkan jejak besar. Air matanya kembali jatuh, kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena beban besar yang harus ia pikul. Ya Allah, bisiknya lirih. Apakah ini saatnya aku menggunakan semua ini? Keesokan harinya, Firda menemui Pak Hashim di sebuah kedai kecil dekat masjid. Wajah tua itu menyambutnya hangat. Nah, aku tahu hatimu terluka, katanya pelan. Tapi ingat, ayahmu menitipkan semua itu untuk kebaikan. Jangan kau gunakan hanya untuk membalas dendam. Gunakanlah ketika memang saatnya engkau berdiri tegak. Firda menunduk. Tapi aku lelah, Pak. Setiap hari aku dihina. Bahkan suamiku pun hanya diam Pak Hashim menatapnya dalam. Kadang, diam adalah cara seseorang melindungi. Jangan buru-buru menilai Arkan. Bisa jadi ia menyimpan sesuatu. Firda tertegun. Kata-kata itu membuat hatinya sedikit goyah. Ia teringat tatapan Arkan yang aneh malam tadi. Tatapan yang seolah ingin bicara tapi tertahan. Sore itu, Firda kembali ke rumah. Ia memilih lewat pintu samping agar tidak terlalu terlihat. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Arkan berdiri di teras, berbicara serius dengan seorang pria berjas rapi. Mereka membawa map tebal dan wajah Arkan tampak tegang. Firda bersembunyi di balik pilar, mencoba mendengarkan. Ia hanya menangkap potongan kalimat.
Belum saatnya. Aku harus pastikan dulu, jangan sampai Firda terseret. Hatinya berdegup kencang. Apa maksud Arkan? Mengapa ia menyebut namanya? Namun sebelum Firda bisa mendengar lebih jauh, pria berjas itu pergi, dan Arkan masuk rumah dengan wajah dingin. Firda buru-buru menghindar, berlari ke kamarnya. Di dalam kamar, ia duduk terdiam. Sekali lagi, suaminya membuatnya bingung. Apakah benar Arkan membiarkannya dihina hanya karena ada alasan besar di baliknya? Malam itu Firda kembali berdoa panjang. Ia meminta kekuatan untuk bertahan. Namun di hatinya mulai tumbuh secercah keyakinan bahwa suatu saat ia harus berdiri, bukan lagi sebagai gadis yatim piatu yang selalu direndahkan, tapi sebagai pewaris yang sebenarnya punya martabat tinggi. Dan mungkin saat itu sudah semakin dekat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang makin terasa. Firda mencoba tetap menunaikan tugasnya sebagai istri dengan tulus. Ia menyiapkan sarapan, menata kamar, bahkan sesekali menyiapkan teh untuk ibu mertuanya. Namun semua usahanya selalu dibalas dingin. Bu Ratna hanya melirik dengan sinis atau pura-pura tidak melihat. Di ruang keluarga, Bu Ratna sering berbicara dengan beberapa kerabat dekatnya. Suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke kamar Firda. Aku tidak akan tinggal diam, katanya suatu siang. Anak yatim itu harus tahu tempatnya. Jika ia tidak pergi dengan sendirinya, aku akan membuatnya malu di depan semua orang. Kerabatnya hanya mengangguk, sebagian tersenyum penuh intrik. Firda mendengar percakapan itu dari balik pintu. Hatinya kembali perih, namun ia menutup mulut rapat-rapat. Ia tahu, semakin ia melawan, semakin Bu Ratna akan mencari cara untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Arkan semakin sering keluar rumah. Ia jarang bicara dengan Firda, namun tatapannya selalu singgah sekilas setiap kali mereka berpapasan. Ada rahasia besar di balik sikapnya. Firda masih ingat kalimat yang ia dengar diam-diam. Jangan sampai Firda terseret. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Malam itu, Bu Ratna mengumumkan rencana acara besar. Pesta ulang tahun yayasan keluarga. Semua kerabat, kolega bisnis, bahkan tokoh masyarakat akan hadir. Aku ingin acara ini menjadi simbol kehormatan keluarga kita, ucapnya tegas. Dan tentu saja, kita akan melihat apakah Firda pantas berdiri di samping anakku atau tidak. Nada suaranya jelas mengandung maksud lain. Firda yang duduk di pojok ruangan merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, acara itu akan menjadi panggung penghinaan berikutnya. Hari-hari menjelang pesta, rumah dipenuhi kesibukan. Dekorasi dipasang, undangan disebar, gaun-gaun mewah disiapkan. Firda memilih diam di kamarnya. Ia tahu, apapun yang ia kenakan pasti akan dipermasalahkan. Dalam hening, ia membuka kembali surat peninggalan ayahnya. Jari-jarinya menyentuh lembaran kertas yang sudah menguning. Ada kalimat yang kali ini menusuk hatinya lebih dalam. Jangan takut pada hinaan manusia. Suatu hari, orang-orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Biarkan mereka menunduk, bukan karena hartamu, tapi karena ketulusan yang Allah titipkan dalam hatimu. Air mata Firda menetes. Ia menutup surat itu, lalu memandang cermin di depannya. Wajah sederhana yang sering dianggap tidak pantas, itu kini terlihat berbeda di matanya sendiri. Ada kekuatan yang mulai tumbuh. Malam sebelum pesta, Firda mendengar percakapan Bu Ratna dengan seorang sahabatnya. Besok aku akan buat semua orang melihat siapa dia sebenarnya. Aku akan singkap asal-usulnya di depan tamu. Aku ingin mereka tahu bahwa menantu baruku hanyalah seorang anak panti, tanpa keluarga, tanpa nama. Lihat saja bagaimana semua orang akan menertawakannya. Firda berdiri di balik pintu, tubuhnya bergetar. Dadanya terasa sesak. Namun kali ini, ia tidak menangis. Ia menarik napas dalam-dalam. Hatinya berkata, jika besok tiba saatnya, ia tidak akan lagi hanya diam. Sementara itu, Arkan duduk sendiri di ruang kerja, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Ia mengetik cepat, membuka dokumen-dokumen penting,
lalu menghapus beberapa file. Ia menatap foto Firda yang tersimpan di mejanya. "Maafkan aku," bisiknya pelan. "Sebentar lagi semua akan jelas. Aku janji Firda tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah panggung besar telah disiapkan, bukan hanya oleh Bu Ratna yang ingin menjatuhkannya, tetapi juga oleh takdir yang hendak membalik keadaan. Dan ketika malam pesta itu tiba, semua mata akan tertuju pada satu sosok, Firda, pengantin yatim yang selama ini dianggap tidak berarti." Lampu-lampu kristal berkilauan memenuhi aula besar malam itu. Musik lembut mengalun, para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Gaun-gaun indah, jas elegan, dan perhiasan berkilau menjadikan pesta ulang tahun. Yayasan Keluarga Arkan terlihat seperti acara bangsawan. Di antara keramaian itu, Firda melangkah masuk dengan langkah hati-hati. Ia mengenakan kebaya putih polos dengan kerudung sederhana. Tidak ada perhiasan mewah di tubuhnya, hanya bros kecil peninggalan ibunya yang sudah lama ia simpan. Meski tampil sederhana, wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Namun, tatapan sinis dari para tamu membuat langkahnya terasa berat. "Benarkah itu istri Arkan?" bisik seorang tamu wanita. "Ya ampun, masa keluarga sebesar ini punya menantu seperti itu?" sahut yang lain, menutup mulutnya sambil tertawa. Firda mendengar bisik-bisik itu, namun ia hanya menunduk. Ia tahu malam ini akan menjadi ujian berat. Arkan berdiri di dekat panggung bersama beberapa tamu penting. Ia mengenakan jas hitam, wajahnya tampak tenang, tapi matanya sesekali mencari Firda. Saat pandangan mereka bertemu, Arkan hanya memberi anggukan kecil, seolah berkata, "Bersabarlah." Acara dibuka dengan sambutan panjang tentang yayasan keluarga. Semua orang bertepuk tangan meriah. Lalu tiba giliran Bu Ratna naik ke podium. Wajahnya penuh percaya diri, senyum tipisnya seperti menyimpan sesuatu. "Saudara-saudara sekalian," ucapnya lantang. "Malam ini bukan hanya tentang ulang tahun yayasan. Malam ini juga tentang memperkenalkan keluarga besar kita pada semua yang hadir. Dan tentu saja, termasuk menantu baru kita." Semua mata langsung tertuju pada Firda. Ia merasa tubuhnya kaku. Jantungnya berdetak cepat. Bu Ratna melanjutkan dengan nada tajam. "Inilah Firda, gadis yatim piatu yang tidak punya keluarga, tidak punya harta, dan tidak punya nama. Inilah menantu yang dipilih." Arkan suasana riuh seketika. Beberapa tamu menutup mulut terkejut. Sebagian lain berbisik-bisik penuh ejekan. Ada yang bahkan tertawa lirih, menertawakan apa yang baru saja diungkap. Firda menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Di atas panggung, Bu Ratna tersenyum puas melihat reaksi tamu. "Lihatlah," katanya lagi, "keluarga kita selalu menjunjung tinggi kehormatan. Namun kali ini, aku bahkan tidak tahu harus menyebut ini sebagai kehormatan atau aib." Tawa sinis terdengar lagi dari beberapa kerabat. Firda menutup wajahnya dengan kerudung, hatinya hancur. Ia berharap, meski hanya sedikit, ada suara dari Arkan yang akan membelanya. Namun ketika ia menoleh, Arkan masih berdiri diam. Matanya menatap lurus, wajahnya tak menunjukkan apa-apa. Hati Firda makin perih. Ia merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian. Tepuk tangan kecil mengiringi Bu Ratna turun dari podium. Acara berlanjut, namun suasana sudah berbeda. Nama Firda menjadi bahan bisik-bisik sepanjang malam. Setiap langkahnya diikuti tatapan merendahkan. Namun di sudut ruangan, Arkan memandang istrinya lama. Matanya menyimpan gejolak. Ia mengepalkan tangan di balik saku jasnya. Diamnya bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia sedang menunggu saat yang tepat. Firda tidak tahu bahwa malam itu bukan akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari sebuah kebenaran besar yang akan segera terungkap. Dan ketika waktunya tiba, semua orang yang merendahkannya akan menunduk malu. Malam pesta itu berakhir dengan hati Firda yang hancur berkeping. Ketika semua tamu pulang,
Ia kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras, membasahi sajadah yang ia bentangkan. Ia sujud lama, berbisik lirih. Ya Allah, jika memang aku harus terus menahan ini, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku runtuh. Pintu kamar terbuka pelan. Firda buru-buru menyeka air matanya. Arkan berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius, namun matanya penuh gejolak. Ia ingin bicara, tapi akhirnya hanya mengucap singkat, "Istirahatlah." Lalu ia menutup pintu kembali. Kata sederhana itu justru membuat hati Firda makin sakit. Kenapa hanya itu? Kenapa bukan pembelaan yang ia butuhkan? Keesokan paginya, rumah kembali sibuk. Berita tentang pesta semalam sudah tersebar. Beberapa kerabat bahkan sengaja datang, hanya untuk membicarakan bagaimana Bu Ratna mempermalukan Firda di depan para tamu. Bisik-bisik itu terdengar sampai ke telinga Firda. Ia hanya bisa menahan diri, berusaha tidak terpancing. Namun siang itu, sesuatu yang aneh terjadi. Firda melihat Arkan duduk di ruang kerja dengan seorang pria yang sama ia lihat sebelumnya. Pria berjas rapi yang selalu membawa map tebal. Pintu ruangan sedikit terbuka, membuat Firda bisa mendengar sepatah dua patah kata. Semua dokumen sudah siap. Jika mereka masih berani menghina, kita bisa buka semuanya, ucap pria itu. Belum sekarang, jawab Arkan dengan suara rendah. Aku harus pastikan Firda kuat dulu. Aku tidak mau dia terseret dalam permainan kotor ini. Hati Firda berdegup kencang. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis. Jadi benar, Arkan tahu semuanya. Ia sengaja diam bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang menunggu sesuatu. Namun Firda juga merasa bingung. Apa maksud dokumen yang mereka bicarakan? Permainan kotor apa yang dimaksud Arkan? Malam harinya, Firda kembali membuka surat ayahnya. Ia membaca ulang kalimat yang berbunyi, "Gunakan semua peninggalan ini saat dunia benar-benar menekanmu, dan saat orang-orang harus tahu siapa dirimu." Firda memegang surat itu erat. Hatinya mulai merasakan bahwa waktu yang dimaksud ayahnya semakin dekat. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengumumkan akan mengadakan rapat keluarga besar. Kali ini, ia berkata dengan lantang, "Aku akan memastikan semua orang tahu bahwa Firda tidak pantas di sini. Setelah rapat ini, tidak ada lagi yang bisa membela dia." Firda mendengar ancaman itu. Namun, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ia tidak gemetar. Ia menutup mata sejenak, lalu berkata dalam hati, "Jika ini memang saatnya, aku akan berdiri. Bukan sebagai anak yatim yang hina, tapi sebagai putri dari seorang ayah yang meninggalkan amanah besar." Sementara itu, Arkan terlihat semakin tegang. Ia sering keluar malam, pulang larut, wajahnya tampak letih. Namun setiap kali pandangannya bertemu dengan Firda, ia selalu menatap dalam-dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ditahan. Hingga akhirnya, malam sebelum rapat keluarga, Arkan masuk ke kamar Firda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia duduk di samping istrinya. Hening beberapa saat, lalu ia berkata, "Firda, apapun yang terjadi besok, jangan takut. Aku di sini." "Percayalah padaku." Firda menatap wajah suaminya. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bercampur dengan harapan. Ia mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Besok, di hadapan keluarga besar, sesuatu akan terbongkar. Sesuatu yang selama ini ditahan Arkan, dan sesuatu yang dititipkan ayahnya dalam surat. Dan saat itu tiba, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari yang ditakuti sekaligus dinanti itu akhirnya tiba. Aula keluarga kembali ramai. Kursi-kursi tersusun rapi, meja panjang penuh dengan minuman dan kudapan. Semua kerabat hadir dengan pakaian terbaik, menebarkan aroma parfum mahal. Suasana terlihat megah, tetapi Firda merasa seperti berada di ruang pengadilan. Ia duduk di kursi pojok, mengenakan kebaya sederhana warna hijau muda dengan kerudung putih polos.
Tangannya menggenggam erat buku catatan lusuh yang selalu ia bawa, seolah menjadi pelindung terakhir hatinya. Matanya sesekali melirik ke arah Arkan yang berdiri di depan bersama ayahnya, Pak Darmawan. Wajah Arkan tegang, namun sorot matanya berulang kali mencari Firda. Bu Ratna membuka rapat dengan suara lantang. "Hari ini, aku ingin membahas masalah yang sudah terlalu lama kita biarkan," katanya dengan tatapan tajam ke arah Firda. "Kehadiran gadis yatim piatu ini di keluarga kita sudah cukup membuat nama baik tercoreng. Aku tidak ingin yayasan, perusahaan, dan seluruh bisnis keluarga kita terkontaminasi olehnya." Ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Firda. Beberapa kerabat mulai berbisik. Sebagian lain mengangguk setuju. Firda merasakan dadanya sesak, namun kali ini ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, meski suaranya masih tertahan di tenggorokan. Tante Siska ikut menimpali, "Benar sekali, Bu. Kita butuh menantu yang bisa membawa kehormatan, bukan yang hanya membuat kita jadi bahan tertawaan orang luar." Ejekan itu membuat suasana semakin panas. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, kali ini bercampur dengan rasa penasaran. Firda menatap Arkan dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arkan melangkah ke depan, berdiri di tengah ruangan. "Selama ini, aku diam bukan karena aku setuju dengan hinaan kalian. Aku diam karena aku menunggu waktu yang tepat. Aku menunggu Firda cukup kuat untuk berdiri menghadapi semua ini. Dan sekarang, aku rasa waktunya sudah tiba." Ia menoleh ke arah Firda. "Firda, tunjukkan pada mereka siapa dirimu." Firda tertegun. Tangannya gemetar, air matanya hampir pecah. Ia tidak pernah membayangkan suaminya akan berkata seperti itu di hadapan semua orang. Bu Ratna menatap dengan marah bercampur bingung. "Apa maksudmu, Arkan? Apa yang bisa ditunjukkan gadis miskin ini?" Arkan menatap ibunya, lalu semua kerabat. "Firda bukan hanya seorang anak yatim piatu yang kalian hina. Dia adalah pewaris dari seorang ulama besar dan pengusaha sukses yang sangat dihormati. Semua harta, aset, dan amanah ayahnya ada padanya. Dan selama ini, ia memilih diam, hidup sederhana, karena ia tidak ingin dinilai dari harta, melainkan dari ketulusan." Suasana ruangan berubah drastis. Semua orang terkejut, sebagian tak percaya, sebagian lagi saling pandang dengan wajah pucat. Firda menunduk, air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena pembelaan yang akhirnya datang. Ia merasakan beban berat di dadanya sedikit terangkat. Namun ia juga sadar, apa yang baru saja diungkap Arkan, barulah awal dari sebuah kebenaran yang lebih besar. Dan ketika semuanya terbongkar, keluarga yang dulu merendahkannya tidak akan lagi bisa menegakkan kepala. Ruangan itu masih terdiam setelah pengakuan Arkan. Semua wajah menatap Firda, sebagian tidak percaya, sebagian terkejut, dan sebagian lain menunggu apa yang akan ia katakan. Firda duduk dengan tangan gemetar, buku catatan lusuh di pangkuannya. Arkan menoleh ke arahnya, memberikan anggukan kecil. "Firda, sekarang saatnya kau bicara. Jangan takut." Aku di sini. Air mata Firda menetes, membasahi pipinya. Ia berdiri pelan, langkahnya terasa berat, namun hatinya sudah mantap. Suaranya bergetar ketika mulai berbicara. "Saya tahu, sejak hari pertama di pelaminan, saya hanya dianggap sebagai gadis miskin, anak yatim piatu yang tidak pantas berada di keluarga ini. Saya dihina, dipermalukan, bahkan kerudung saya ditarik di depan tamu undangan. Semua itu saya simpan dalam hati." Beberapa orang terdiam, mengingat kembali kejadian di pelaminan. Ada yang menunduk malu, ada yang masih memasang wajah sinis. Firda melanjutkan, kali ini lebih tegas. "Tapi malam ini, izinkan saya menunjukkan siapa sebenarnya diri saya. Bukan untuk membanggakan harta atau nama, tapi untuk menghentikan semua penghinaan yang terus saya terima." Ia membuka buku catatan lusuhnya.
lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari amplop coklat. Tangannya gemetar, namun ia tetap melangkah maju ke meja besar di depan. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja, lalu menunjuk satu persatu. Inilah peninggalan ayah saya, almarhum Haji Syamsuddin. Beliau bukan orang biasa. Beliau seorang ulama besar yang dihormati, sekaligus pengusaha yang mendirikan yayasan dan sekolah-sekolah untuk anak yatim. Semua aset dan amanahnya diwariskan kepada saya. Ruangan mendadak riuh. Nama Haji Syamsuddin begitu dikenal di kota itu. Banyak yang tahu kebaikan dan amal jariahnya, tapi tidak ada yang tahu bahwa Firda adalah putrinya. Bu Ratna berdiri dengan wajah pucat. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Firda menatap ibu mertuanya dengan mata basah. Saya tidak pernah ingin mengungkit ini, Bu, karena ayah berpesan agar saya hidup sederhana, mencari pasangan yang mencintai saya bukan karena harta. Itulah mengapa saya selalu diam. Tapi penghinaan demi penghinaan membuat saya harus berdiri agar martabat saya tidak terus diinjak. Beberapa kerabat mulai berbisik panik. Ada yang menutup mulut tak percaya. Ada yang langsung membuka ponsel untuk memastikan nama yang disebut Firda. Dan benar saja, berita tentang Haji Syamsuddin masih mudah ditemukan, lengkap dengan kiprah besarnya. Arkan kemudian maju, berdiri di samping istrinya. Suaranya lantang. Dan inilah alasan kenapa selama ini aku diam. Aku tahu siapa Firda sejak awal. Aku tahu siapa ayahnya. Aku tahu amanah besar yang ia warisi. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat Firda bertahan, agar ketika saatnya tiba, ia bisa berdiri sendiri. Firda menatap Arkan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya campur aduk antara lega, haru, dan tak percaya akhirnya ia dibela di hadapan semua orang. Suasana ruangan berubah drastis. Orang-orang yang tadi merendahkannya kini menunduk malu. Sebagian bahkan mulai menyalahkan diri sendiri karena ikut menertawakan. Bu Ratna terpaku di kursinya. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Ia tidak menyangka menantu yang selalu ia hina ternyata memiliki kehormatan yang jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Firda menunduk, suaranya lembut namun tegas. Saya bukan siapa-siapa tanpa doa ayah dan rahmat Allah. Saya hanya ingin dihargai sebagai seorang istri, sebagai bagian dari keluarga ini. Tidak lebih hening panjang melingkupi ruangan. Malam itu, suara Firda yang selama ini dibungkam akhirnya terdengar. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa lagi menganggapnya rendah. Hening yang menggantung di aula mendadak pecah ketika suara kipas tangan Bu Ratna terjatuh ke lantai. Semua orang menoleh padanya. Wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh amarah. Ia berdiri dengan gemetar, menunjuk Firda sambil berteriak. Tidak, aku tidak percaya semua ini. Gadis ini pasti berbohong. Dokumen itu bisa saja palsu. Kerabat-kerabat saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang mulai ragu. Tapi sebagian lain tahu nama besar Haji Syamsuddin terlalu kuat untuk dipalsukan. Bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Tante Siska mencoba mendukung Bu Ratna. Ya, benar. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan untuk membuat dirinya diterima di keluarga kita. Namun suaranya terdengar lemah, karena banyak yang sudah tahu kebenaran itu. Arkan maju selangkah, berdiri di samping Firda dengan wajah tegas. Ibu, cukup. Semua dokumen ini asli. Saya sendiri sudah memeriksanya sejak sebelum menikah. Dan Pak Hashim, pengurus panti tempat Firda dibesarkan, bisa bersaksi. Pintu aula terbuka, dan Pak Hashim masuk perlahan. Tubuh tuanya tampak rapuh, namun wibawanya masih kuat. Ia menunduk hormat, lalu berkata lantang, "Apa yang dikatakan Firda benar adanya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana almarhum Haji Syamsuddin menitipkan semua ini untuk anaknya. Firda bukan gadis sembarangan. Ia adalah pewaris amanah besar." Ruangan mendadak riuh. Beberapa kerabat yang tadinya meremehkan langsung terdiam. Sebagian mulai menundukkan wajah malu. Bu Ratna melangkah maju dengan wajah marah.
Tidak, aku tidak akan pernah menerima anak panti ini sebagai menantuku, meskipun dia pewaris harta sebesar apapun. Aku hanya ingin menantu yang setara, yang bisa membuat keluarga ini semakin dihormati, bukan dihina. Firda menatap ibu mertuanya dengan mata basah. Suaranya lembut namun mantap. Bu, saya tidak pernah meminta untuk dihormati karena harta. Yang saya inginkan hanyalah diterima sebagai istri Arkan, sebagai bagian dari keluarga. Apa itu terlalu sulit? Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangan, menolak menjawab. Matanya masih menyimpan amarah, tapi kata-katanya tercekat. Pak Darmawan, ayah Arkan, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. Ratna, hentikan. Selama ini kita salah menilai Firda. Aku sudah tahu siapa ayahnya sejak lama. Haji Syamsuddin adalah sahabatku. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia membangun sekolah untuk anak yatim. Bagaimana ia menolong banyak orang. Kita seharusnya bersyukur Firda menjadi bagian keluarga kita, bukan malah menghinanya. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam keras. Semua orang terdiam, bahkan Bu Ratna terpaku. Wajahnya memerah menahan malu. Firda menunduk, air matanya jatuh. Kali ini bukan air mata sakit, melainkan lega. Akhirnya ada yang membelanya. Akhirnya kebenaran mulai diakui. Namun ia tahu, hati Bu Ratna belum luluh. Tatapan tajam ibu mertuanya masih menusuk, seolah berkata bahwa ini belum selesai. Arkan menggenggam tangan Firda di depan semua orang. Aku memilih Firda bukan karena hartanya, bukan karena namanya. Aku memilihnya karena hatinya. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkannya. Ruangan itu hening. Semua mata menatap mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, Firda merasa tidak lagi sendirian. Seusai rapat keluarga, suasana rumah besar itu berubah. Beberapa kerabat yang sebelumnya meremehkan kini mulai menghampiri Firda, menyalaminya dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan aku Firda, kata salah seorang sepupu Arkan. Kami tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Firda hanya tersenyum kecil, meski air matanya masih tersisa di sudut mata. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu. Bu Ratna tetap diam, wajahnya menegang. Ia berjalan cepat menuju kamarnya tanpa menoleh sedikit pun. Tatapan sinisnya masih menusuk setiap kali matanya bertemu dengan Firda. Malam itu, Firda duduk di kamarnya. Hatinya penuh rasa syukur, tetapi juga masih menyimpan luka. Ia menatap surat ayahnya sekali lagi, lalu berbisik lirih. Ayah, aku berusaha kuat. Semoga Allah menuntunku agar tidak salah langkah. Sementara itu, Arkan duduk di ruang kerjanya. Ia menatap dokumen-dokumen yang sejak lama ia simpan. Rahasia besar yang ia sembunyikan hampir terungkap. Ia menghela napas panjang. Hanya sedikit lagi, Firda, bisiknya. Aku harus pastikan kau benar-benar aman. Keesokan harinya, kabar tentang Firda menyebar cepat. Banyak orang yang tadinya hanya mengenalnya sebagai gadis miskin, kini terkejut mendengar bahwa ia adalah putri almarhum Haji Syamsuddin. Beberapa tokoh masyarakat bahkan mengirim pesan hormat kepada keluarga Arkan, mengingat jasa besar Haji Syamsuddin pada masyarakat. Kerabat-kerabat yang dulunya menertawakan Firda mulai bersikap lebih ramah. Ada yang tiba-tiba ingin berbincang dengannya. Ada pula yang mencoba mendekat dengan pujian. Namun Firda tetap rendah hati. Ia tidak membalas hinaan mereka dengan kesombongan, melainkan dengan senyum tulus yang membuat banyak orang terdiam malu. Di sisi lain, Bu Ratna semakin terpojok. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan semua orang. Malam itu, ia berbicara dengan sahabatnya. Aku tidak akan pernah menerima Firda. Gadis itu membuatku kehilangan wibawa. Aku harus mencari cara lain untuk menjatuhkannya. Sahabatnya mencoba menenangkan. Tapi bukankah semua orang kini berpihak padanya? Bahkan Pak Darmawan sudah mengakui wajah Bu Ratna mengeras. Justru itu, semakin banyak orang berpihak padanya, semakin besar ancaman bagi posisiku.
Hari-hari selanjutnya, Firda mulai menemukan tempatnya. Ia ikut mengunjungi panti asuhan, menyumbangkan sebagian peninggalan ayahnya untuk anak-anak yatim, dan terlibat dalam kegiatan sosial yayasan. Banyak orang yang mulai menghormatinya, bukan hanya karena nama besar ayahnya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Arkan selalu berada di sisinya dalam setiap kegiatan itu. Meski ia masih jarang bicara, kehadirannya selalu memberi kekuatan bagi Firda. Dalam diamnya, Firda bisa merasakan ada cinta yang nyata. Namun, di balik semua itu, Firda tahu ancaman belum berakhir. Tatapan Bu Ratna yang dingin setiap kali melewatinya menjadi tanda bahwa badai belum benar-benar reda. Di malam yang tenang, Firda berdiri di balkon rumah, menatap langit penuh bintang. Ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku yakin, Engkau selalu bersama hamba-Mu yang lemah." Di belakangnya, tanpa ia sadari, Arkan berdiri memandanginya. Wajahnya penuh rasa bersalah, namun juga tekad yang kuat. Ia tahu, sebentar lagi rahasia yang ia simpan harus dibuka. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan benar-benar mengerti mengapa ia memilih Firda. Hari itu rumah besar kembali sibuk. Bu Ratna mengumumkan akan mengadakan arisan keluarga di rumahnya, mengundang kerabat jauh dan sahabat-sahabatnya. "Aku ingin semuanya hadir," katanya dengan nada tegas. "Akan ada pengumuman penting." Firda yang mendengar dari balik pintu merasa gelisah. Hatinya berbisik bahwa acara itu bukan sekadar arisan biasa. Ia teringat bagaimana selama ini Bu Ratna selalu mencari cara untuk menjatuhkannya. Malam itu, Firda duduk lama di kamar. Ia membuka surat ayahnya lagi, membaca kalimat yang sudah nyaris ia hafal. "Nak, ingatlah, ketika engkau dihina, balaslah dengan kesabaran. Namun ketika kehormatanmu diinjak terlalu dalam, berdirilah dengan kebenaran." Firda mengusap air matanya, lalu menutup surat itu dengan hati mantap. Hari arisan tiba. Aula rumah kembali penuh, kali ini dengan lebih banyak tamu. Meja penuh hidangan, gelas berisi minuman berkilauan, dan tawa-tawa terdengar di udara. Firda melangkah masuk dengan langkah tenang, mengenakan kebaya ungu muda sederhana, kerudung putih rapi, tanpa perhiasan mencolok. Bu Ratna duduk di kursi utama, wajahnya penuh percaya diri. Ia berdiri, mengetuk gelas dengan sendok untuk menarik perhatian. "Saudara-saudara," katanya lantang, "hari ini aku ingin membuka mata kalian semua tentang menantu baruku. Selama ini ia mengaku pewaris Haji Syamsuddin. Tapi apakah ada buktinya? Apakah kita tahu benar siapa dia?" Ruangan langsung riuh. Beberapa tamu mulai berbisik. Firda tetap duduk tenang, meski tangannya dingin. Bu Ratna melanjutkan dengan senyum sinis. "Aku sudah menelusuri. Aku punya saksi yang mengatakan Firda hanyalah anak panti yang dititipkan tanpa jelas asal-usulnya. Semua dokumen bisa saja palsu. Bagaimana bisa kita mempercayai begitu saja cerita itu?" Seorang pria paruh baya maju. Wajahnya asing bagi Firda. Ia bersaksi bahwa ia pernah bekerja di panti asuhan, dan Firda hanyalah anak titipan tanpa nama jelas. "Saya tahu benar, Bu," katanya dengan suara lantang. Bisik-bisik semakin ramai. Firda menunduk, hatinya terasa sesak. Namun tiba-tiba suara lantang terdengar dari pintu aula. Berhenti menyebarkan kebohongan. Semua orang menoleh. Pak Hashim berjalan masuk, wajahnya serius. "Saya adalah pengurus panti asuhan tempat Firda dibesarkan. Dan saya bersaksi di hadapan Allah bahwa Firda memang benar putri Haji Syamsuddin. Semua dokumen yang ditinggalkan asli. Saya sendiri yang menerima amanah langsung darinya sebelum wafat." Ruangan mendadak hening. Pria yang mengaku saksi itu gemetar, lalu menunduk tak berani bicara. Beberapa tamu mulai menatap Bu Ratna dengan heran. Sebagian lain mulai berbisik bahwa ia hanya mencari cara untuk mempermalukan menantunya. Arkan berdiri, maju ke depan. Suaranya tegas. "Ibu, hentikan semua ini. Apalagi yang ingin ibu buktikan?"
Semua orang kini tahu kebenaran tentang Firda. Semakin ibu mencoba menjatuhkannya, semakin tinggi martabatnya berdiri. Firda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan Arkan benar-benar berdiri di sisinya tanpa ragu. Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Para tamu menatapnya dengan pandangan tak lagi hormat, melainkan penuh penilaian. Firda maju selangkah, menundukkan kepala. Saya tidak pernah ingin membuat keluarga ini malu. Yang saya inginkan hanya diterima sebagai bagian dari keluarga, sebagai istri yang bisa membahagiakan suami saya. Jika saya dianggap tidak pantas, saya rela pergi. Tapi jangan lagi injak kehormatan saya dengan kebohongan. Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Bahkan beberapa tamu menunduk, malu atas sikap mereka yang ikut merendahkan Firda selama ini. Dan malam itu, jebakan yang disusun Bu Ratna justru berbalik menjadi tamparan untuk dirinya sendiri. Malam itu udara di aula begitu tegang. Setelah kesaksian Pak Hashim mengguncang, tidak ada lagi yang berani bersuara. Semua tatapan kini tertuju pada Bu Ratna yang berdiri mematung di depan. Wajahnya pucat, matanya berkilat penuh amarah yang tertahan. Arkan maju selangkah, berdiri tepat di hadapan ibunya. Suaranya dalam dan tegas. Bu, cukup sudah. Selama ini Firda dihina, dipermalukan, bahkan martabatnya diinjak. Tapi tetap ia diam. Ia menahan semuanya dengan sabar. Dan malam ini, Allah membuktikan siapa yang benar. Bu Ratna menatap putranya dengan mata berkaca-kaca, antara marah dan malu. Namun kali ini, tidak ada satupun yang membelanya. Semua orang diam, sebagian bahkan menunduk, malu dengan sikap mereka yang ikut meremehkan Firda. Firda berdiri pelan, melangkah maju ke samping suaminya. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi sorot matanya sudah berbeda. Tenang, tegak, penuh keyakinan. Suaranya lembut, tapi menggema di ruangan. Saya memang yatim piatu. Saya tumbuh tanpa orang tua, hanya ditemani doa dan kesabaran. Saya tidak punya siapa-siapa selain Allah. Tapi justru karena itulah saya belajar bahwa harga diri lebih mahal daripada harta. Dan malam ini saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya ingin menjadi istri yang bisa mendampingi suami saya dengan baik. Apapun kata orang. Hening. Semua orang terdiam. Pak Darmawan berdiri, menepuk bahu Arkan, lalu menatap Firda dengan wajah haru. Nak, engkau tidak hanya pantas menjadi bagian keluarga ini. Engkau justru membawa kehormatan yang lebih tinggi. Mulai malam ini, semua orang harus menghormatimu. Bukan karena harta, tapi karena ketulusanmu. Tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa tamu, lalu makin lama makin riuh. Beberapa kerabat yang dulu meremehkan kini mendekati Firda, meminta maaf dengan tulus. Firda, maafkan aku. Kami salah menilaimu. Firda hanya tersenyum, mengangguk pelan. Saya sudah memaafkan sejak lama, jawabnya singkat. Sementara itu, Bu Ratna akhirnya jatuh terduduk di kursinya. Air matanya mengalir deras, bukan lagi karena marah, melainkan karena malu. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Semua rencana dan gengsinya runtuh di hadapan menantu yang selama ini ia hina. Arkan menggenggam tangan Firda erat di hadapan semua orang. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakitimu. Mulai malam ini, kau tidak sendiri lagi. Firda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Senyumnya tipis namun penuh rasa syukur. Ia tahu, semua luka yang ia tahan selama ini akhirnya terbayar. Dan malam itu, di aula yang penuh cahaya, Firda berdiri tegak sebagai istri yang terhormat. Bukan lagi gadis yatim piatu yang direndahkan. Semua yang pernah menghina kini menunduk, sementara dirinya mengangkat wajah dengan penuh keyakinan. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini,
Jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi